Oke, saya rubah pertanyaannya ya. Bagaimana caranya Tokopedia bisa bedain iklan buat tiap orang? Dari mana dia bedain? Ayo, dari mana dia bedain? Algoritma, algoritma dapat datanya dari mana? Apa? Kata kunci yang kita masukin, misalnya kita nyari apa ya, terus kita beli apa, dicatat semua sama si toko online. Ikhlas? Ikhlas nggak kalau semua apa yang kita kerjakan dicatat sama toko online? Artinya toko online melakukan mata-mata, benar ya? Jadi toko online mata-mata, dari mata-mata itu dia jadi tahu Ono sukanya harddisk, Ono sukanya mobil-mobilan, Ono sukanya apa, dikasih iklan yang sesuai dengan Ono. Beres ya? Tapi perhatiin tiap orang pasti beda. Beres ya? Itu adalah AI. Beres ya? Ini contoh AI. Sekarang jadi AI bisa hidup kalau dia bisa dapat data itu dari mata-mata. Ikhlas ya. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat lagi. Tahu Google Map dong? Maps, google.com. Tahu Google Map ya? Oke. Cuman saya punya masalah dengan Timor Leste, nggak ada jalan macet di Timor Leste. Kalau di Google Map jalannya semua lancar di Timor Leste. Oke, saya pindahin dulu ke Jakarta lah. Jakarta biar kelihatan macet. Saya pindah ke Jakarta. Oke, klik sini. Oh, sorry, tutup. Kalau nggak bisa sih. Oke, saya akan klik di sini, kasih lihat jalan macet. Ini jalannya kelihatan ada yang macet. Oke, pertanyaannya, kalau warnanya hijau, jalannya lancar macet? Lancar. Merah? Lancar. Kalau orange, setengah-setengah. Pertanyaannya, bagaimana caranya Google tahu jalannya macet? Ayo. Gimana caranya Google tahu jalan macet? Ayo. Dari satelit? Salah. Dari mana? API. AI. Ya pakai AI, benar. Gimana AI-nya tahu jalannya macet? SMS? Salah. GPS. Yang benar GPS. Jadi HP-nya kita, handphone yang kita pakai, lapor ke Google posisinya di mana, kecepatannya di mana, terus dari situ Google bisa tahu jalannya macet atau enggak. Ikhlas, HP-nya dimata-matain sama Google. Ini ciri khas AI ya. AI ciri khasnya adalah mata-mata. Karena dia butuh data. Kalau nggak ada data, dia nggak bisa melakukan prediksi, klasifikasi. Betul ya? Udah, kebayang? Semoga ikhlas. Ya, benar ya? Oke? Sekarang, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya. Kalau ada yang pengen ditanya ini, silakan nanti angkat tangan tanya. Benar ya? Sekarang, saya akan loncat dari sarannya Pak Abel. Pak Abel, biar langsung ini aja lah, biar rame. Gitu ya. Kita akan, saya pengen nanya dulu. Berapa orang di sini mau nanya? Mau? Oh ya, boleh. Pertanyaan. Mikrofon. Ada yang mau nanya? Terima kasih Prof. Saya mau tanya tadi bilang kalau AI tahu dia mau dia karena tahu dari mata-mata. Sekarang saya kalau AI tahu tidak kalau saya besok mungkin saya demam, saya batuk. Karena kan kita setiap hari kan pergi hospital, check up.
AI tahu tidak kalau mungkin 2 hari 3 hari saya batuk, mau saya mau benar. Ini benar, ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaannya benar dan bagus. Jadi AI punya 2 kemampuan. Oke. Yang satu klasifikasi. Tadi klasifikasi ini jalan macet namanya klasifikasi. Terus misalnya ono sukanya hadis itu klasifikasi. Pertanyaannya ini bukan klasifikasi. Pertanyaan ini adalah dukun. Salah satu kemampuan AI adalah dukun. Prediksi. Jadi salah satu kemampuannya adalah dukun atau prediksi ya. Jadi dia punya 2 kemampuan, satu klasifikasi, satu prediksi. Jadi ini pertanyaan prediksi. Bisa nggak saya buat nama besok saya sakit atau enggak? Oke. Yang sering kejadian bukannya yang sakit sih. Yang sering kejadian gini. AI kita pakai buat prediksi harga saham. Iya. Oke. Jadi sorry. Di sini pada main saham? Belum, masih lurus-lurus semua nih orang-orang yang masih sudah semua ya. Calon penghuni surga itu biasa neraka soalnya. Kalau perdukunan neraka. Tapi kalau di Jakarta ada yang hidupnya dari jual beli saham. Kalau jual beli saham kita harus tahu besok harga saham ini naik atau turun. Kalau harga sahamnya naik, dia harus jual saham supaya dia dapat untung. Ngomong perdukunan ini ya. Jadi ada saham kan yang turun kayak gini, naik turun. Oh, saya kasih lihat dulu ya. Harga saham. Ini contoh. Tapi sebenarnya di sini juga dulu bisa dilihat. Dulu di Google Map kita bisa lihat prediksi. Ini saya kasih lihat harga saham. Nih, yang ini ya. Ini kelihatan, kalau nggak harga saham, harga inilah. Harga nilai tukar rupiah atau US dollar atau apa. Kan dia naik turun, nih kayak gini naik turun. Ya. Kalau harga naik, kan kita belinya di bawah sini. Misalnya, kita beli dolarnya di bawah. Harga lagi naik, kalau kita jual, di sini kita dapat untung. Jadi, ini kan kelihatan kita bisa prediksi nih. Pakai garis saja kelihatan prediksi. Itu ya. Yang kalau sakit biasanya prediksinya kayak gini nih, kalau penyakit. Yang kejadian beneran COVID. Mereka harus menentukan, jadi dia dipoto pakai mikroskop. Oke. Nanti ada gambar, ada foto-foto. Dia harus tahu ini virus flu atau ini COVID atau apa. Nah itu dia melakukan klasifikasi, nanti dia bisa lihat, oh ini kayaknya COVID-nya yang ini. Gitu. Jadi prediksi ke arah situ. Ini udah mulai kebayang ya. Saya kasih lihat yang beneran satu lagi adalah saya kebetulan juri 1 Indonesia Award. Oke. Jadi di Indonesia ada 1 Indonesia Award. Ini untuk anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun. Salah satu pemenangnya adalah Visgo. Oke. Ini Visgo. Oke. Ini aplikasi. Jadi kita lihat yang ini yang di mana nih, bentar. Ini kelihatan aplikasinya di sini. Nah, Visgo adalah aplikasi yang dibuat untuk nelayan. Nelayan tugasnya cari ikan. Yang jadi masalah supaya bensin, nelayan pakai bensin atau pakai solar sih? Solar. Supaya makhluk kita nelayan nggak tahu. Jadi nelayan buat cari ikan harus pakai solar di kapalnya buat nyari ikan. Kalau dia tidak tahu lokasi ikannya di mana, ini kapal muter-muter nyari ikan. Oke. Si Visgo diinstal di handphonenya nelayan, langsung Visgo-nya ngasih tahu ikan
hari ini ada di sini. Tahu dia. Pertanyaannya, nah ini sekarang saya tanya. Pertanyaannya, gimana caranya Fisgo bisa tahu ikannya ada di mana? Ada bisa jawab. Cuaca hampir benar. Cuaca itu banyak ya. Ada angin, ada arus, suhu udara, kelembaban. Ikan kebetulan ada di air, di bawah. Jadi yang terasa sama ikan adalah suhu laut sama arus laut. Beres. Pertanyaannya, gimana caranya si Fisgo bisa dapetin suhu laut, arus laut? Yang kelihatan, perkiraan cuaca udah mulai dekat, ya ceritanya. Ini yang bikin orang Bali. Namanya Imade Yoga Pratama, orang Bali. Dia dapat award ini, umurnya sekitar belum 30 tahun. Dia bikin aplikasi ini, disebarin ke nelayan. Nah, terus dapat datanya dari sini dia. Kebetulan cuacanya Amerika namanya NOAA. Ini lembaga cuacanya Amerika, National Oceanic Atmospheric Administration. NOAA meluncurkan satelit NOAA. Oke, ini gambarnya satelitnya NOAA. Satelitnya satelit cuaca. Dia bisa lihat cuaca di seluruh dunia, dia bisa lihat laut, dia bisa lihat arus laut, bisa lihat suhu laut. Caranya kayak gini cara ngeliat. Oke, sea temperature map NOAA. Dia bisa lihat suhu laut seluruh dunia karena dia ngeluncurin satelit. Dia juga bisa melihat sea current seluruh dunia. Dan dia nyatet setiap hari selama beberapa tahun. Konsekuensinya dia bisa tahu besok hari apa sih? Selasa tanggal 2 Agustus, dia bisa nebak dari tiap hari Selasa tanggal 2 Agustus kayak gimana arus sama suhu laut di seluruh dunia selama beberapa tahun. Dari situ dia bisa perkirakan kayaknya ikan tuna ada di sini. Gitu caranya. Gimana dapatnya ini? NOAA ngelepasin datanya gratis. Jadi lagi-lagi mata-mata lagi sih sebenarnya. Jadi untuk bisa tahu itu semua, kita harus punya data, mata-mata, terus bisa nebak. Beda sama zaman dulu. Di Republik Indonesia, zaman dulu kabinet itu buat nentuin, kan makanya dupa sama dukun. Jadi kalau ini beda, pakai data sekarang. Di Republik tetangga, itu caranya gitu. Beres ya? Kebayang? Saya udah menjawab pertanyaan tadi. Nanyanya gampang, jawabnya susah. Beres ya? Oke. Sekarang saya naik kelas. Naik sedikit ya. Saya sama teman-teman membuat buku AI buat SMP dan SMA. Free, gratis. Insya Allah dilepasin besok buat Timor Leste. Harusnya besok. Tapi karena lagi ngomong di IOB, saya lepasin buat IOB dulu lah. Nih, mana tadi? Ini dia. Nih, alamatnya di sini ya, s.id/free-owp ebooks. Saya ambil dulu nih. Ambil, klik kanan copy, saya masukin ke web, paste di sini. Oke. Nah, kita bisa masuk sini. Kalau masuk di sini ada buku AI buat SMP sama SMA. Oke, bisa kita klik. Oke. Ini bukunya masih belum dipakai di Indonesia karena rencananya baru mau dilepasin di Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Jadi masih sekitar 15 hari 2 minggu lagi. Di Timor Leste dilepasinnya sekarang. Oke, kita akan buka ini ya,
buka buku kelas 8 atau kelas 2 SMP. Ini buku sembarangan aja saya bukanya ya. Ini berapa orang yang masih kelas 2 SMP di sini? Oh, udah nggak ada ya? Hah? Semua SMA. Jadi semuanya harusnya bisa ya? Ya, harusnya bisa kan udah SMA. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ini kelas 2 SMP belajar, ini saya bacain aja ya daftar. Pengenalan APP Inventor 2. Ini bikin aplikasi di HP. Tahu handphone ya? Handphone tahu kan? Walkie-talkie. Handphone tahu ya? Berapa orang yang pernah bikin aplikasi buat handphone? Belum ada? Dosennya pasti pernah. Kalau dosennya pernah. Berapa orang yang siswanya yang pernah? Belum pernah ada? Nih saya kasih lihat cara bikinnya. Nanti kalau ke bawah sini diterangin cara bikinnya. Oh ini terlalu lambat. Saya langsung kasih lihat aja ya. Oke. Aplikasinya namanya APP Inventor 2. Ini semua yang ada di buku ini gratis, free. Oke. APP Inventor 2, enter. Oke. Masuk ke MIT APP Inventor, klik. Kita harus bikin loginnya pakai Google, gratis. Kita bisa masuk, create aplikasi. Oke. Saya akan bikin aplikasi yang gampang aja ya, biar enak. Saya akan masuk pakai Google. Bentar, saya nanya dulu. Dosennya atau gurunya berapa orang yang pernah pakai APP Inventor? Belum ada? Belum. Soalnya mikirnya pada canggih-canggih. Ini kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat penampakan HP. Ini HP-nya, saya kecilin dulu ya bisa ya. Nah ini HP, kelihatan HP. Saya kosongin dulu ya, ini saya kosongin. Ini saya kosongin. Oke. Jadi, buat bikin program di HP amat sangat gampang banget. Oke. Termasuk nanti pelan-pelan ada diterangkan cara bikin AI. Sekarang kita mulai dari bikin aplikasi HP dulu. Ini gampang. Saya akan bikin aplikasi yang gampang sekali. Skenarionya kira-kira gini skenarionya. Saya akan bikin text box. Jadi kotak buat teks. Kita bisa ngetik apa-apa di situ. Kemudian saya kasih tombol. Jadi nanti di aplikasinya kita bisa masukin kata-kata. Kalau kita pencet tombol, kita keluarin jadi suara. Beres ya? Kata-kata jadi suara. Oke. Jadi, saya butuh text box. Di sini ada text box nih. Ini text box, saya tarik ke sini. Dapat text boxnya. Saya butuh tombol kan? Di sini ada tombol, button. Saya tarik ke sini tombolnya. Dah. Saya butuh satu lagi, teks jadi suara. Ini user interface saya tutup dulu. Di sini ada media. Di media ini ada text to speech. Saya tarik lagi ke sini. Deh. Oke, adanya di bawah sih. Nanti ke bawah sini ada. Ini text to speech. Ini adalah komponen yang tidak kelihatan. Yang kelihatannya adalah text box sama tombol. Oke. Sekarang tombolnya tulisannya text for button 1. Saya pengen ngerubah supaya tulisannya pakai bahasa tetum. Apa ya? Enggak, supaya mengeluarkan suarakan atau apa bahasa tetumnya apa? Hah? Apa? Kualia. Something like that. Ya, minta maaf kalau salah karena ini tatumnya KW. Bukan ori. Yang ori yang ini KW. Jadi saya punya apa? Text box sama tombol. Kalau tombolnya mau dikasih gambar, bisa diselipin gambar dan sebagainya. Udah. Sekarang ini yang kita lihat ini, kalau di bahasa pemrograman, ini namanya front end. Kita lihat front end-nya. Sekarang saya pengen menjahit front end-nya di back end. Untuk programming, di sini ada menu blocks. Saya klik ke blocks. Oke.
Sekarang saya akan bikin perintah. Kalau button 1 kita pencet, keluarin suara yang ada di teks. Gitu kan? Logikanya gitu aja kan? Ya, ini button saya klik dulu. Button 1 diklik. Di sini ada tulisan, when button 1 klik, do. When button 1 got focus, do. When button 1 long click, nah, kita ambil yang ini aja ya. When button 1 klik, do. Oke, udah. Sekarang saya ambil yang kedua. Text to speech. Ini ada pilihannya juga banyak. Di sini ada call, text to speech, speak. Suruh ngomong. Saya ambil. Nih. Ada tulisan di sini message. Message-nya yang mana? Message-nya adalah yang ada di text box. Ini text box, pilihannya juga banyak. Di sini text box. Saya turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Oke. Ini saya ambil text box. Tapi ini baru tinggi dari teks, height to tinggi teks. Saya rubah menjadi teksnya langsung. Mana teks? Ini dia teks. Jadi saya ambil teks yang ada di text box. Sekarang kita akan ngejahit. Coba, Dek, sini. Atau kasih saya arah. Ini saya tempel kemana? Text box, yang ini yang warna hijau saya tempelin kemana? Pada stres semua. Kalau nggak yang lain dah. Yang warna hijau saya tempel kemana? Hah? Hijau ke atas, ke sini. Ini perhatiin. Dia kayak bikin ini ya, Lego. Oke, perhatiin. Coaknya di mana coak? Coak tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ini berarti ini ada coaknya nih sama nih. Tuh, nyambung kan? Nah, jadi caranya gitu, lihat aja coaknya. Nyambung. Taruh, plak, lepas. Terus yang ini, saya bisa geser. Ini berarti ini ada coaknya, ini ada ginian ya. Jadi saya geser aja udah, masukin sini. Tuh. Selesai program. Semua bawa HP kan? Oke. Sekarang saya akan bikin. Caranya build Android HP. Ini buat Android, punten, Pak Rektor. Bapak handphonenya pakai iPhone, lain kali jual aja penjadiin Android. Kayaknya. Ini buat Android, tapi dia bisa buat iPhone sih sebenarnya. Maaf, bercanda. Kapan lagi bercandain Rektor? Bercandain Rektor kan enak. Ini saya klik, oke. Dia lagi bikin. Nanti akan keluar QR code. Jadi nanti pakai HP Anda masing-masing bisa di-download aplikasinya. Waktu download nanti kalau di Android dia nanya, aplikasi ini boleh di-install apa enggak? Jawab aja boleh. Silakan di-allow aja kalau install. Itu security aja sih. Bentar lagi selesai. Kalau udah selesai, nanti bisa dipakai QR code diambil. Nanti kita coba jalanin. Oke. Nah, udah 100%. Sebentar lagi keluar QR code-nya, silakan diambil tuh. Nah, ini udah selesai. Silakan diambil QR code-nya pakai HP masing-masing. Kelihatan nggak sih di layar situ? Coba diambil aja. Coba dijalanin aplikasinya. Diambil terus dijalanin aplikasinya. Minta maaf, Rektor. Nggak bisa. Oh, punya alat juga? Wah. Rektornya kaya punya Android. Wah. Diambil. Nah, kalau udah di-install. Jadi bikin aplikasi sekarang gampang sekali. Jadi nanti bapak-bapak guru sama caranya kayak gini aja, nggak susah sebenarnya. Kalau udah di-install, kalau nggak salah bisa. Kalau nggak salah. Bisa. Ada yang berhasil install? Berhasil install di aku.
Oh jauh, kekecilan. Kalau mau maju, maju aja ke kiri. Bisa. Harus apa kalau mau berdiri deketin nggak apa. Oh maju dulu bisa Pak? Bisa. Coba. Yaudah, coba aja ya. Sampai sini dulu, sambil nunggu ada yang mau ditanya nggak? Pertanyaan. Pertanyaan. Wah, dari Pak Rektor. Bisa. Nggak profesional lagi. Apa yang kayak apa banner kayak gini ya? No code gitu ya? No code gitu ya? Oke. Ya benar. Kalau yang Inventor nanti keluarnya berbentuk aplikasi buat HP. Satu lagi ada juga Scratch. Itu di komputer. Dua-duanya ada di buku yang Excel. Gitu. Bisa berhasil. Yang lama downloadnya ya, bikin aplikasinya cepat. Downloadnya lama. Ya udah, kita lanjut aja ya. Nanti kalau udah berhasil bisa jalan sini tinggal sini. Nggak susah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada di buku SMP kelas 8. Iya, ini mah nggak download. Ini langsung pakai browser aja. Tapi bukunya tadi bisa di-download ya. Di buku SMP kelas 8. Sekarang kita naik kelas lagi. Ini minta tolong aja nanti tolong kasih tahu ke guru-guru bahwa seperti ini. Jujur, tapi di kampus pakai ini buat mahasiswa juga. Karena sebagian mahasiswa itu dari akuntansi segala macam mereka bisa ngoding. Jadi kita ngajarin codingnya pakai ini dulu. Kita nggak ngajarin pakai if then atau segala macam, kasihan mahasiswanya yang nggak punya background IT suruh if then segala macam pingsan. Jadi kita ngajarin codingnya pakai ini buat mahasiswa. Terus ya, oke. Sekarang saya akan kasih lihat AI. Berapa orang di sini yang pernah programming AI? Belum? Ini programming AI buat anak SMP. Buat anak SMP ya. Oke. Nanti buat adik-adik semua masuknya sini Google Teachable Machine. Ini kebaca nggak sih? Google Teachable Machine, gitu ya. Enter. Saya klik Google Teachable Machine-nya. Klik. Oke. Push. Dah. Ada yang mau jadi sukarelawan megang komputer saya nggak? Boleh. Ayo Pak. Ini kepala sekolah. Wah, berat nih urusannya kepala sekolah. Nanti bisa diajarin buat siswa-siswanya juga. Oke. Jadi enak ada asisten. Jadi kita lihat Google Teachable Machine. Artinya ini mesin yang bisa kita ajarin. Mesin ini yang bikin Google, kita bisa ajarin mesin tadi. Oke, Pak, silakan dulu. Oke, Pak. Duduk. Oke. Nah, silakan diklik itu ada Get Started. Oke. Dia punya 3 pilihan proyek. Gambar, muka orang. Yang kedua, suara. Yang ketiga, pose. Proyeknya itu.
Oke. Kalau muka orang bisa aja nanti mukanya ada taruh di foto, muka saya di foto, atau objek juga boleh. Itu gambar. Kalau suara kita bisa ngomong, misalnya ngomong apa, nanti kita arti apa bisa. Kalau pose, misalnya saya berdiri, saya duduk, saya apa, itu pose. Terus ya, kita akan coba yang gambar dulu. Siap? Klik yang image project. Oke, di situ ada standar image model. Klik. Nah, stop dulu dia. Ini ada 3 proses AI. Proses pertama yang paling kiri adalah proses mata-mata. Oke, jadi gambar-gambarnya harus diambil, gambar-gambar kita harus diambil, kemudian yang di tengah dari gambar yang kita mata-matain kita training. Setelah training dia punya model. Yang ketiga adalah kita ngetes. Oke, supaya gampang. Kalau kita ambil mukanya bapak kepala sekolah doang kan nggak lucu ya. Nanti kita bikin 2 gambar. Satu gambar bapak kepala sekolah, tangannya kayak gini nih, apa? Kuat. Ya, itu kuat boleh. Satu lagi tangannya gini. Ini apa? Selamat tinggal. Kementerian. Bukan, selamat tinggal. Oh, selamat tinggal. Oke. Jadi kita punya dua mode ya. Satu kuat, satu selamat tinggal. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang di situ ada tulisan kelas 1 sama kelas 2. Terus ya. Yang kelas 1 boleh diklik ininya, jangan web dulu atas itu. Ada kelas 1 ada klik ada gambar pena apa. Nah, klik ya. Tulis kuat. Forza. Hah? Tetung Forza. Apa? Tetung kalau bahasa. Oh, pakai bahasa tetung. Boleh. Ya. Apa itu tulisannya apa? Forza. Forza. Oh, Forza. Oh. Kayak nama mobil di Forza. Oke, yang bawahnya selamat tinggal bahasa tetung apa? Afrika bukan. Adeus. Ayo nak. Oke, udah ya. Sekarang kita klik webcam yang Forza dulu. Webcam. Nah. Makanya geser dulu, geser sebelah sini, geser dikit. Geser ya. Geser. Oke. Begini. Iya, saya yang ngeklik ininya. Bapak sini dikit lagi. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya klik ya. 1. Ini dirubah posisinya, dirubah. Nah, bentar. Ya, coba posisi dirubah lagi. Ya, posisi dirubah lagi. Mana lagi? Ya, suka-suka dah. Ya, udah ya. Sip, beres. Sekarang kita klik yang ini. Oke. Nah, 1, sorry. Ya, coba rubah lagi. Ya, rubah lagi. Miring-miring juga boleh. Jangan diginiin, pokoknya tetap gini. Enggak, jangan. Harus tetap gini. Miring gini misalnya. Ya. Miring ke arah lain lagi. Ya. Sampai pusing-pusing deh dia. Ya. Beres ya? Sip. Ini udah beres misalnya. Jadi kita memata-matai, kita ambil berapa posisi. Oke. Kita training. Udah selesai Pak, tenang. Ini lagi di training sekarang, si AI-nya di training dengan berbagai posisi. Beres ya? Udah selesai trainingnya? Udah selesai di trainingnya. Nah, sekarang Pak, coba diperhatiin yang di sebelah paling kanan. Kanan ya? Sebelah kanan ya? Yang paling kanan tuh bawahnya ada yang garis gerak-gerak tuh. Yang satu Forza, yang satu Adeus. Oke. Jadi mukanya Pak kepala sekolah disangkanya Adeus. Itu muka doang kan? Coba sekarang Pak tangannya dinaikin. Jadi Forza.
Coba di bye-bye lagi, bye-bye. Nah, gitu. Itu AI. Sederhana kan? Tapi praktik, dia nggak dapat ini forsa aja, ini Adeus saja. Dia akan bilang sekian persen forsa, sekian persen Adeus. Dia kira-kira. Karena kan model kita kan nggak murni semua dapat. Semakin dia, pintar. Rektor mikir emang jago. Jadi kita harus kasih banyak data supaya tebakannya dia jadi betul. Tuh, ini ya kayak gini cara kerjanya. Sesederhana ini sih. Oke, beres ya? Pak Warsola ada pertanyaan? Buat tepuk tangan dulu buat Mas Warsola. Ada pertanyaan Pak Warsola? Bingung nggak? Tidak. Bagaimana caranya bisa deteksi dari Forsa dengan Adeus? Bagaimana caranya dia bisa bedain Forsa sama Adeus? Gitu ya pertanyaannya. Jawaban sederhananya kayak gini. Ini di sebelah kiri, kan tadi kita masukin foto-fotonya kita. Kemudian dia bikin model. Ini waktu kita training itu, dia ambil dua-duanya. Dia tahu, oh yang kayak gini namanya Forsa. Kayak gini Forsa, gini Forsa, gini Forsa, gini Forsa. Terus kalau yang gini Adeus, ini Adeus, 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 Adeus. Nanti udah gitu, dari model yang kita punya, nanti kalau ada gambar lagi masuk, dilihat ke modelnya. Gambarnya lagi seperti apa? Kira-kira dekat kemana? Kira-kira gitu aja. Beres ya? Nah, yang seru dari makhluk ini, tapi ini udah mulai susah kategorinya, saya agak susah buat ngajarnya kalau di sini. Di sini ada menu ini nih, export model. Nah, ini parah ini udah masuknya. Ini, jadi kita udah punya model, modelnya kita ambil, kita bisa bikin buat aplikasi di Android, di HP, segala macam. Gitu, jadi bisa nyambung sebetulnya. Itu ya? Iya, jadi bisa terserah mau kita pakai buat apa. Misalnya kita mau pengenalan muka. Misalnya ini ya, HP-nya ditaruh di pintu sana. Yang boleh masuk cuma Pak Rektor aja. Jadi kita kasih tahu, ini muka Pak Rektor, yang ini mukanya maling, yang lain itu maling semua. Ya udah, yang bisa masuk hanya Pak Rektor. Sisanya Tono maling. Gitu. Ada satu kebutuhan di sini. Ya. Deteksi yang mobil lihat pada yang digunakan pada hari ini. Oh, dilihat dari nomornya. Nomor plat itu beda. Oh beda. Oh, ada warnanya atau apanya? Ada huruf G. Oh, Setiap mobil. iya, ya itu kayak gitu. Jadi bisa detek. Sampai itu bisa tahu di mana bisa. Iya. Dapat. Tapi sebaiknya jangan dibuat. Jangan. Enggak. Buat. Tetap. Nanti Pak Abel marah ke saya. Oke, beres ya. Kita beri aplaus lagi buat Pak Warsola. Thank you. Duduk lagi Pak Warsola. Duduk lagi. Duduk ke sana lagi. Terima kasih. Berani nyoba lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya akan masuk yang lebih susah ya. Oke, masuk yang lebih susah. Nah, Pak Mundo, Pak Abel, mending saya masuk ke programming AI yang agak berat atau masuk ke ChatGPT? Yang lebih mudah apa? Yang lebih mudah ke semua ya? Oke, saya masuk ke yang gampang dulu. Satu lagi yang agak berat, saya makainya Orange. Itu gampang sebetulnya, cuma kalau belum pernah sama sekali lumayan susah. Oke, saya akan masuk ke ChatGPT dulu ya. ChatGPT masih udah pakai kalian semua. Saya akan kasih ChatGPT caranya Ono. Oke, semua tahu ChatGPT lah. Ini ChatGPT. ChatGPT. Oke, semua tahu ChatGPT.
Sekarang saya tidak akan pakai yang normal. Ini misal, saya punya data seperti ini. Ini dia. Oke. Data ini dia. Oke. Ini data punya pemerintah. Ini misalnya kita adalah pemerintah. Ini pemerintah. Ini pemerintah ya. Ini data kebetulan tentang data usaha kecil menengah, UMKM. Oke, datanya kayak gini, file Excel. Mabok bacanya. Oke, ini saya bacain ya kolom-kolomnya. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan, ada modal berapa rupiah. Ada bulan mulai beroperasi, tahun beroperasi, ada jenis kelamin, laki perempuan. Terus ada disabilitas, ada pemiliknya, ada tingkat pendidikan, ada skala usaha, ada lagi misalnya penggunaan teknologi, terus pakai e-commerce, terus ada lagi omset. Omset itu penghasilan, dapat uangnya berapa si usaha itu. Datanya seperti ini, mabok bacanya. Ini saya cuma punya data 1.000 UMKM. Kalau kementeriannya punya data 30.000. Ini urusannya usaha loh, bisnis loh. Ini institut apa namanya? Institut apa di sini namanya? Di sini namanya Institute of Business. Wah, sekarang saya pengen nanya ke Institute of Business. Kalau melihat data seperti ini, kesimpulannya apa? Rektornya penasaran. Kesimpulannya apa? Coba melihat data seperti ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Market analysis. Kesimpulannya market analysis. Gitu? Nih, saya kasih tahu caranya pakai ChatGPT buat dapat kesimpulan. Ini cara kurang ajar, cara gombal. Oke. Tapi yang penting dari ini semua, kita harus punya data. Data ini adalah mata-mata. Jadi kita harus mata-mata, dapetin data. Sekarang ini nama filenya adalah UMKM sampel Kota Bekasi. Oke, saya akan kirim ke sini. Ini ChatGPT, saya akan tambahkan file, add foto sama file. Oke, saya turunin ke bawah. Bentar, salah folder. Masukin salah folder. Orange. Ini dia orange. Terus saya kebawahin lagi UMKM. UUPQR, ini dia UMKM, kirim. Jadi filenya saya masukin ke ChatGPT. Oke, udah. Sekarang saya pengen nanya ke ChatGPT. Mau nanya apa? Kita, kalau itu masih gampang keuntungan per bulan. Kita bikin gombal aja ya. Tren. Hah? Tren. Nggak bisa tren yang ini, soalnya datanya data hari itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Abel. Pak Abel pengennya ngelihat tren. Tren hanya bisa kita lihat kalau kita punya data periodik, time series. Misalnya tahun 2000 berapa, 2001, 2002, sampai 2025. Kita bisa lihat tren. Ini kebetulan datanya cuma satu waktu aja, jadi kita nggak bisa lihat tren. Oke, saya akan kalau kita peneliti, pertanyaannya kira-kira gini kalau peneliti. Novelty apa saja yang ada di data ini? Ini kalau peneliti, ini pertanyaan paling kurang ajar di dunia. Ini pertanyaan paling brengsek di dunia. Ya. Tapi adik-adik SMA, SMK jangan dimasukin ke hati, saya barusan tadi bohong. Padahal bener sih. Jadi novelty apa saja yang ada di data ini. Ini buat bikin paper jurnal jadi cepat sekali, enter. Oke. Dia langsung cek. Cuman gitu aja ya. Nah, dia lagi bikin coding. Dia bikin coding dikit. Terus kita lihat hasilnya. Oh ini datanya. Nah ini. Oke.
kombinasi digitalisasi sama skala usaha, penggunaan teknologi. Ini pertanyaannya, apakah UMKM memiliki pemasaran digital yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak? Jadi novelty-nya satu, usaha yang pakai digital, apakah punya omset lebih tinggi atau tidak? Ini satu. Tingkat pendidikan. Oke, kita bisa lihat tingkat pendidikan usaha efeknya apa. Terus inklusi sosial, jenis kelamin, disabilitas, kepemilikan surat izin, kelurahan dan sebagainya. Oke, saya akan ngambil yang ini dulu ya. Ambil dulu ini ya. Ini ya. Kombinasi digitalisasi sama skala usaha. Oke, efeknya apa? Ini saya ambil. Ini saya ambil gini aja cara ngambilnya. Kurang ajar nih pokoknya nih caranya. Klik kanan copy. Oke. Oke. Buatkan jawaban dalam bentuk grafik gitu ya. Dan tulisan narasi dari novelty ini. Titik 2. Saya bacain ya. Buatkan jawaban dalam bentuk grafik dan tulisan dari novelty ini. Saya klik kanan, paste novelty-nya tadi. Enter. Jadi langsung dia nganalisa, kita langsung dapat hasil tanpa program, tanpa apa, dapat beres. Ini langsung masuk ke bab hasil penelitian. Beres. Habis ini pada S3 semua. Tidak baik sih sebenarnya ini cara ini. Nih, kita lihatin ya. Tuh. Ini panjang ceritanya nih. Ada rata-rata omsetnya. Oh, ada grafiknya nih Pak. Tapi harus diklik dulu. Ini nggak bagus. Oh, gambarnya nggak keluar. Coba saya kecilin. Keluar nggak? Coba. Keluar. Alah. Keluar nggak ya? Nggak keluar lagi. Gambarnya kayak gini. Harus dibaca nih buat apa. Oke. Tapi di sini ada tulisannya. Oke. Jadi yang terbaik adalah campuran antara digital dan manual. Supaya dapat untung banyak harus campuran. Nggak bisa manual aja, nggak bisa digital aja. Dicampur dua itu baru bisa bagus hasilnya. Terus ini ada tulisan lagi, pemasaran digital dengan teknologi campuran manual sama elektronik memiliki omset tertinggi kurang lebih 50 juta sebulan. Gitu ya. Terus ada lagi non digital bertransformasi campuran menggabungkan ini, oh ya sama aja kalimatnya. Digital penuh, teknologi digital aja omset hanya sekitar 4 juta rupiah. Kalau dicampur dia 50 juta. Jadi bisa langsung ada hasil, ada angka, beres. Itu. Oke. Ini AI saya pakai buat kayak ginian. Kalau dari sini mau dijadiin paper jurnal bisa cepat. Sorry, sekarang jam berapa? Jam 11. Ini bentar, ChatGPT ada pertanyaan lagi nggak? Kalau mau lebih detail buat ChatGPT bisa masuk ke sini ya. Ke Google Drive yang tadi s.id/free-oep ebooks. Terus di sini, ini saya mundur dulu satu. Free PDF. Oke. Di sini ada buku-buku AI. Oke. Ini kalau turun ke bawah, buku AI-nya banyak di sini. Ini ada pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Terus ada smart government segala macam. Oke, bisa dibaca. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? ChatGPT gampang ya? Sekarang saya akan masuk yang agak susah. Ini saya akan pakai, ini softwarenya free, namanya Orange Data Mining. Ini saya klik,
teman-teman bisa ambil gratis, cuman lumayan sekitar 700-an megabyte, bisa di-download free. Orange. Keywordnya adalah Orange Data Mining. Oke. Sekarang cara programmingnya kayak gini nih. Programmingnya kayak gini bentuknya. Ini programmingnya. Oke, saya akan kasih demo langsung cara jalaninnya. Oke. Cuman saya pakainya Linux. Jadi saya jalanin di komputer lain, tapi di dalam komputer ini. Jadi saya akan menjalankan komputer virtual di dalam komputer ini. Ini minta maaf kalau buat orang biasa agak pusing. Maaf. Kenapa saya taruh di komputer virtual? Supaya nggak ganggu komputer yang biasa saya pakai buat kerja. Jadi saya punya beberapa komputer, tapi jalannya di satu komputer, supaya komputer buat saya kerja nggak diganggu. Nah ini udah mulai jalan, saya akan jalanin Orange-nya nanti. Nah kita skenario-nya kira-kira gini, buat ngedemoin. Oke. Saya akan menganalisa Orange Animal. Ini dia. Oh alah. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak dapet. Ya udah, ini udah jalan, biarin aja. Saya akan aktifin dulu. Ini minta maaf kalau Anda pakai MacBook atau Windows, nggak usah ngerjain ini karena saya makainya Linux. Saya harus kerjain hal yang agak tidak manusiawi. Oke. Saya akan, ini minta maaf kalau buat pakai yang biasa pakai Linux, ini saya ngeri nih yang bagian yang ini. Saya akan bikin virtual environment dulu. Saya kasih tahu, saya pakai Python, Pythonnya Python 3, kemudian foldernya Orange Environment. Oke, udah jalan, saya aktifkan. Orange bin activate. Jalan, saya akan jalanin Orange Canvas. Oke. Ini Orange-nya saya jalanin, nanti bentuknya sama yang di Windows atau di Mac sama aja. Cuman awalnya aja agak beda karena saya makainya ini kecil banget ya. Gede. Ntar saya bisa gede ini enggak ya? Ntar saya bisa ini soalnya di sebelah sini, oh di sini, ups, baterainya habis. Oh, oke. Saya akan jalanin ini, don't send. Layarnya kekecilan, display, layarnya kekecilan soal 1028. Coba. Saya turunin lagi. Saya turunin lagi. Ini layarnya. Segini aja ya. Ini cukup nggak? Cukup ya. Oke. Buat Anda yang pertama kali belajar Orange, di sini ada example. Contoh. Oke. Jadi nanti bisa diklik ini, kita bisa belajar. Contoh, saya akan, ini minta maaf bahasa Inggris, saya klik di sini, ini ada, dia bentuknya programmingnya adalah kita bisa ngambil file, ini dia bisa baca file Excel sebetulnya, terus kita bisa baca file. Kalau kita klik makhluk yang ini, dia ngasih tahu file mana yang diambil. Kalau mau baca isi filenya, kita klik di sini, ini isi filenya, bentuknya file Excel biasa. Cuman saya akan ekstrim, saya akan loncat,
saya akan analisa gambar langsung. Oke, ini saya buang dulu semuanya. Saya akan analisa gambar. Kira-kira gini cara berpikirnya. Di sini ada image analytics. Kalau orange yang biasa belum ada image analytics-nya, saya harus klik option add-ons. Terus kita bisa ngambil gambarnya di sini, image analytics-nya ditambahin di add-ons. Oke, sorry itu teknik. Sekarang saya akan klik aja image analytics. Di sini ada import image. Saya klik import image. Oke. Di sini ada gambar domestic animal, ada 20 gambar. Saya masuk ke image viewer, saya akan lihat gambarnya. Di sini ada 20 gambar. Oke. Kalau kita sebagai manusia, kita tahu bahwa ini ayam berbeda keluarga dengan ini apa? Biri-biri. Beda keluarga sama sapi. Ayam yang di atas sama ayam yang di bawah satu keluarga. Sama-sama ayam, kakinya 2, ada sayapnya. Oke. Teknik ini bisa kita pakai untuk melakukan klasifikasi. Contoh tadi apa? Nomor mobil. Ini mainnya yang kayak ginian sih sebenarnya. Terus contoh yang lain misalnya kita pengen ngelihat virus COVID. Bedain virus COVID sama virus flu. Nah, pakai kayak gini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, buat melakukan klasifikasi, datanya seperti apa? Nih, datanya dia seperti ini sebetulnya. Saya klik. Ini saya lagi programming ya, jangan khawatir. Ini Ono sedang programming. Programmingnya nggak pakai if then. Programnya cuma diklik, ditarik ke sini. Terus saya sambung deh. Terus saya lihat datanya. Datanya seperti ini. Datanya ada nama, ada jumlah pixel, ada panjang sama lebar dari gambar. Coba saya tanya, ada nggak informasi kakinya berapa? Nggak ada. Sayapnya berapa? Nggak ada. Dia pakai bulu atau pakai buntut? Nggak ada. Pakai bulu atau pakai, bukan buntut, satu lagi apa? Bulu sama rambut. Kan kalau ayam burung-burungan berbulu, kalau sapi berambut gitu ya. Nggak ada kan informasinya. Nah, teknik yang melakukan klasifikasi adalah kita cari yang fiturnya sama. Kakinya 4. Kakinya 4, kakinya 2, sayapnya 2, yang fiturnya sama jadi 1, tapi ini informasi fitur itu nggak ada. Oke. Nah, sekarang supaya saya dapat informasi fitur dari gambar, saya akan masukkan ke neural network. Mampus neural network. Tahu neural network? Tahu neural? Neural itu otak, neural itu saraf, network jaringan. Saya akan masukin ke neural network. Oke. Caranya gimana? Oke. Caranya gini nih. Oke. Saya akan masuk ke sini. Image image embedding. Saya akan kirim ke image embedding ini. Oke. Image embeddingnya ini yang dipakai adalah Google Inception V3. Makhluk apakah itu? Coba kita lihat di sini. Google Inception V3. Oke. Bentuknya kayak gini nih neural network. Nah, bentuknya kayak gini. Oke. Cuma nanti kalau udah belajar AI, neural network segala macam, ini sebetulnya cuman regresi linier sebetulnya. Tapi regresi liniernya banyak. Tapi ini terlalu teknis, saya harus ngerem. Oke, tapi percaya aja sama makhluk ini. Oke, sekarang saya kasih lihat efeknya. Setelah dimasukin ke situ, kita lihat efeknya. Nih, ini udah dikirim. Ini data asli. Data asli bentuknya kayak gini ya. Perhatikan sebelah kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Oke,
Setelah saya masukin efeknya, saya punya ini. Ini data setelah dimasukkan. Ini kita geser ke kanan. Oke. Mana? Oh, ini dia. Tuh. Ini kanannya isinya banyak. Perhatiin di atas ada tulisannya N1, N0, N1, N2, N3. Itu adalah fitur yang hasil diperhitungkan dari neural network. Sekarang, yang kita perlukan adalah kita mengelompokkan yang fiturnya sama. Perhatiin di sini kalau ini rada kecil tulisannya, tapi di sini ada angka 0,34, ini ada 0,359, di sini ada 0,30. Jadi makhluknya 0,3, 0,3, 0,3 itu kemungkinan dekat-dekat gitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke dunia AI yang namanya unsupervised learning. Ini udah masuk AI nih, unsupervised learning. Unsupervised learning di dalamnya ada subroutine namanya distance buat ngukur jarak. Saya sambungin ke sini. Oke, ini saya buang aja biar nggak terlalu pusing ngelihatnya. Ini lagi programming ya, programmingnya cuma gini aja sih. Nih, image embedding, masuk distance. Dari distance, saya akan, kejauhan, bikin cluster atau kelompok. Sambungin, dapat clusternya. Nah, sekarang kita lihat, ini kelompoknya dia. Ini hasil perhitungannya kayak gini kelompoknya. Kalau kayak gini kan bingung lihatnya. Sekarang saya tambahin dikit lah biar enak lihatnya. Saya kasih image viewer, disambungin ke cluster. Oke, ini masih kosong gambarnya. Saya akan, ini clusternya, ini gambar, ini cluster, ini gambarnya. Coba kita lihat. Oke, ini satu keluarga kan? Coba kita lihat ini. Ini satu keluarga. Ini satu keluarga. Coba kita lihat lagi. Ini bebek-bebekan, kelihatan. Ini satu keluarga bebek sama ayam. Oke. Yang ini keluarga kaki 4. Yang ini adalah keluarga sapi. Ini keluarga kaki 4 sama sapi. Ini keluarga bebek, ini keluarga lucu. Beres, dapat. Itu. Ini adalah cluster. Tadi kalau kita perhatiin, waktu kita lihat Google Map, kita bisa lihat ini jalan macet, jalan lancar. Itu cluster. Waktu tadi kita lihat iklan di Tokopedia dan sebagainya, kita bisa tahu ono termasuk gerombolan yang suka elektronik, cluster lagi. Ini clustering. Kayak gini caranya. Beres ya? Programmingnya cuman gini aja. Programmingnya gampang banget, cuman gini aja sih. Nih, mata-mata dihitung pakai neural network, dihitung jaraknya, bikin. Nah, sekarang tinggal di-clusterin, kemudian kita lihat gambar. Jadi ini adalah mata-mata, training, terus analisa, visualisasi. Sama kayak yang tadi. Terus ya? Oke. Sekarang saya masuk punya waktu, masih banyak ya. Kayak gini aja ya. Kayak saya akan bikin program yang lebih ngaco. Oke. Ini program ngaco asli. Di dalam Orange, dia nyiapin data-data buat latihan. Namanya dataset buat latihan. Saya klik dataset ini ya. Saya klik dataset ini. Di sini kalau kita klik, oh dia lagi ngambil ke internet. Alah. Oke. Ini ada Titanic. Oke, saya pengen, berapa orang yang muda-muda kayaknya belum pernah nonton. Berapa orang yang belum pernah nonton film Titanic? Tahu Titanic nggak sih? Kapalnya tenggelam atau enggak? Tenggelam. Berapa orang yang tenggelam? Nggak tahu. Nih,
Datanya ada di sini nih datanya. Ini saya ambil data Titanic, saya klik di sini. Saya pengen lihat datanya Titanic. Ini datanya. Nih, saya tarik, saya hubungi dataset ke data table. Saya pengen lihat datanya. Ini data Titanic. Ini data penumpang Titanic. Ada, ke bawahin dulu, 2.201 manusia yang ikut naik Titanic. Oke. Cuman ini namanya udah dibuang-buangin, data pribadi udah nggak ada. Tapi di sini ada data, ada 3 data di sini. Ada 3 jenis data. Dia mati atau hidup. Survive tuh kalau yes berarti hidup. Terus status maksudnya adalah dia penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Status. Kemudian ada umur. Dewasa atau anak-anak, terus ada gender, laki perempuan. Oke, pertanyaannya, ini kalau di dunia bisnis, ini namanya decision support system. Bagaimana kita mengambil keputusan. Oke, pertanyaannya, ini buat para ahli bisnis, pertanyaannya, bagaimana, ini parameternya cuma 3 ya. Nah, parameter cuma 3 untuk menentukan satu orang mati atau hidup. Cuma 3. Status, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kru. Kedua, umur, dewasa anak. Ketiga, laki perempuan. Cuma 3 parameternya. Oke. Dengan 3 parameter. Kapal Titanic yang tenggelam nih. Kemudian, kalau tenggelam, buat supaya orang bisa mati, datanglah malaikat maut dong. Buat nyebut nyawa ya. Pertanyaannya, Anda sebagai ahli bisnis untuk mematikan orang harus ambil keputusan dong. Mau pilih yang mana? Status, umur, atau jenis kelamin. Waktu datang, yang dilihat pas datang mau nyebut nyawa orang, yang dilihat apa dulu? Umur, status, atau laki perempuan. Umur. Oke, berapa orang yang ambil umur? Status. Artinya status itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru. Yang bakal mati duluan yang mana? Kelas mana? Kelas 1 mati duluan. Gak apa-apa sih, suka-suka nih. Bebas merdeka. Kelas 1 mati. Udah. Menurut adik-adik siswi ini kelas 1 mati. Jadi lain kali kalau naik kapal jangan ambil kelas 1. Mati duluan soalnya. Tadi yang umur, siapa yang umur? Oke. Umur ada 2. Dewasa anak. Yang mati duluan yang mana? Dewasa. Artinya semakin tua semakin cepat mati. Itu artinya saya mati duluan dong. Emang terus ya. Ini dosennya mau yang mana? Perempuan laki. Yang laki yang mati duluan yang mana? Perempuan atau laki? Perempuan dimatiin duluan. Oke, siap. Perempuan. Jadi laki. Hah? Jadi ibu-ibu kalau nanti naik kapal jangan pakai rok. Pakai celana aja ya. Jadi nanti kalau mereka mau datang, jadi dia nggak tahu kalau itu perempuan sebetulnya. Ada ya? Oke. Setelah kita lihat, datanya cuma kayak gitu aja. Data cuma kayak gitu aja ya. Bentuknya tulisan, nggak ada angka loh itu. Perhatiin, datanya bukan angka. Datanya cuma tulisan. Male, female, adult, kid. First, second, third, sama crew. Bukan angka loh. Ini kerennya mainan AI. Datanya tidak harus angka. Datanya bisa tulisan, kita bisa analisa dari sini. Keren. Asli. Pas saya mainin juga, datanya bukan angka nih. Bisa dipakai. Parah. Beres ya? Tapi kita pengen lihat malaikat maut yang datang beneran yang mana yang diambil duluan. Caranya ini saya kasih lihat teknik ngoding beneran ya. Oke. Kalau kita lagi ngoding,
Ini ngasih lihat cara kerja AI beneran sih. Kita biasanya, jadi di sini ada banyak model, banyak algoritma. Ada yang namanya tree, ada yang namanya random forest, ada yang namanya gradient boosting, ada yang apa, banyak banget. Dari sekian banyak algoritma, kita harus milih mau pakai algoritma yang mana. Bingung kan? Algoritmanya banyak, pilihnya banyak. Nah, caranya adalah saya evaluasi semua algoritma. Di sini ada evaluate, di sini ada tes sama score. Saya tarik tes score, saya sambungin datanya ke tes score. Oke, kalau kita lihat di sini masih kosong, nggak ada apa-apanya. Karena belum ada algoritma yang kita sambungin. Sekarang saya akan mau sambungin. Saya sambungin tree, ada random forest, ada logistic regression, ada naive bias, ada apa, bisa sambung-sambungin. Nanti tinggal sambungin ke sini aja. Sambung, sambung, sambung. Salah. Iya. Salah. Mau salah. Ini bukan, nggak boleh. Ini nggak mau. Ya. Ini sambungin ke sini. Ini sambungin ke sini. Iya, salah lagi kan. Harus output nih, output disambungin ke situ. Ini output, sambungin ke sini. Dah. Sambungin, sekarang kita lihat di sini. Tes score, keluar angkanya. Oke. Yang penting di sini adalah presisi, seberapa akurat dia bisa memprediksi. Seberapa akurat dia melakukan. Jadi ini urusan prediksi ya. Nah, ini presisi saya klik di sini. Yang paling akurat adalah tree. Tree itu pohon. Kalau keputusan bentuknya biasanya pohon. Saya milih ini, habis ini yang ini, habis ini yang ini, gitu ya. Jadi saya akan ambil tree. Ini kelihatan yang paling bagus tree di sini. Saya tutup di sini. Sekarang tree-nya saya lepasin, ini saya buang semua. Cara ngebuang cuma di blok terus delete. Ini blok, delete. Udah, ini programming kayak gini aja nih. Pokoknya programming zaman sekarang mah gombal. Udah gini ya. Tree. Data akan saya masukin ke tree. Sip, beres. Ingat, data ini sama dengan mata-mata. Ini namanya training. Setelah kita training, kita bisa visualisasi atau kita bisa pakai makhluk itu. Nah, sekarang kita akan visualisasi. Visualize. Di sini ada tree viewer. Kita geret, kita sambungin ke sini. Jret, enggak? Kita lihat sekarang tree-nya. Oke, saya turunin dulu ya, 2 level dulu. Ini zoom-nya dikecilin, ini dikecilin. Pertanyaannya dari gambar ini saya targetnya adalah yang hidup atau mati aja ya, mati. No, survive no berarti mati. Pertanyaannya dari gambar ini, malaikat maut datang yang dilihat pertama kali apa? Gender, laki perempuan. Yang hidup yang mana? Laki atau perempuan? Yang ada, jadi perhatiin ya, target saya no. Target saya no. No artinya mati. Artinya kalau dia mati, dia berwarna. Warnanya keluar. Kalau kan targetnya. Jadi kalau kita lihat yang warnanya biru, yang warna apa itu apa? Laki atau perempuan? Laki. Berarti di Titanic yang mati duluan laki-laki. Perempuan itu. Jadi minta maaf Pak, Bapak mati, sama saya juga mati juga sih. Kita sesama mati. Beres ya? Jadi pertama kali waktu si malaikat datang, yang dilihat dulu laki apa perempuan? Perempuan hidup, laki mati. Itu aja. Kalau mau selamat, pakai rok. Nah, sekarang tingkat kedua, kita lihat efeknya. Oke, ini benar-benar dipakai loh. Ini adalah proses gimana caranya pemerintah buat ambil keputusan. Kayak gini caranya. Dari data yang ada, kita bisa lihat pola ambil keputusannya seperti apa sebetulnya kayak gitu. Nanti saya kasih lihat contoh yang lain. Oke, saya naikin dulu ya level selanjutnya. Nah, ini level selanjutnya. Oke, kita lihat yang perempuan dulu.
Yang perempuan, female. Di antara perempuan tadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kru ya. Oke. Yang bakal mati yang mana? Kelas 3. Ini masih kelas 1 terus. Yang perempuan yang mati kelas 3, kelas ekonomi mati. Tapi kelas 1, kelas 2-nya nggak mati. Jadi yang bakal mati duluan perempuan kelas ekonomi. Jadi lain kali kalau naik kapal jangan ambil kelas ekonomi, mati. Oke. Nah, kemudian yang laki-laki karakternya beda. Yang bakal lebih mati itu yang laki-laki dewasa. Laki-laki anak-anak kemungkinan masih bisa gitu. Tahu nggak ceritanya kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu. Pada nonton Titanic kan? Tahu nggak? Berapa jumlah scotch di kapal Titanic? Jumlah scotch sama jumlah penumpang sama nggak? Banyak mana scotch sama penumpang? Penumpang. Iya. Jadi karena scotch-nya cuma sedikit, penumpangnya lebih banyak. Jadi yang dia dahulukan perempuan sama anak-anak. Laki-laki ya nasib lah kita semoga nanti didoain sama yang hidup gitu aja udah gitu. Nasib. Jadi ini tapi berarti data kita cuma yes no kayak gitu doang loh datanya. Dari datanya ada kita bisa lihat efeknya gimana. Gitu. Terus ya, bayang ya. Ini harus diajarin di kelas bisnis ini teman-teman. Sekarang saya masuk ke kelas bisnis beneran. Kelas bisnis ya. Sorry gue nanya ke rektor. Diajarin kan belum diajarin ya. Ini buat nentuin keputusan. Oke. Saya akan masuk ke urusan bisnis mobil. Gue minta tahu orang-orang di sini bisa nggak ya? Oke. Ini saya tutup ya. Oke. Saya ganti datasetnya. Dataset saya ganti. Saya ke car evaluation. Car evaluation. Oke. Ini car evaluation. Sekarang kita lihat data mobilnya. Datanya ini ada mobil jadi dibeli atau enggak. Oke, pertama car jadi beli enggak. Parameternya harga pembelian very high apa ini VH tuh very high ya. Terus biaya maintenance tinggi atau medium atau rendah. Jumlah pintu 2, 4 banyak. Jumlah orang 2, 4 banyak. Luggage tuh bahasa Indonesianya apa sih luggage? Bagasi. Bagasinya kecil, medium, besar. Terus sama safety. Oke. Saya ulang. Ini perhatiin parameternya ada berapa? 4 atau 5. Harga baik. Maintenance, jumlah pintu, jumlah penumpang, bagasi, safety. Oke. Dari itu nanti mobil dibeli atau dijual. Nggak jadi dibeli. Pertanyaannya, ini dengan 6 parameter. Waktu kita mau beli mobil, yang pertama kali dilihat yang mana? Ini kita mau beli, datang ke showroom mobil. Parameternya ada 6 ya. Harga, biaya maintenance, apalagi tadi jumlah pintu, jumlah penumpang, terus ada bagasi, ada keamanan. Mana yang dilihat duluan? Harga. Maunya gratis, yang mobil gratis pasti dibeli duluan ya. Apa? Kualitas gak ada, di sini nggak ada kualitas. Cuma 4 tadi, parameternya cuma 6 ya. Nggak ada kualitas, nggak ada model. Yang ada cuma harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah penumpang, jumlah bagasi gede kecil atau itu, sama keamanan. Dari 6 mana yang dilihat duluan? Tadi harga.
Keamanan. Kalau yang dilihat harga, nggak ada muatan, jumlah orang ya. Jadi ini harga, keamanan, jumlah penumpang, gitu ya. Oke, sekarang datanya cuma kayak gini doang. Perhatiin, datanya campuran angka sama kata-kata doang. Terus ada kode aja, dibeli, nggak dibeli. Data cuma kayak gitu doang ya. Jadi si sales mobil, sebenarnya sales apapun harus dicatat. Waktu dia nawarin, orang cenderung beli yang mana, dicatat aja. Kita yang pegang datanya, dari data itu nanti kita analisa gimana perilaku orang. Dan ini penting banget buat bisnis supaya tahu mobil mana yang bakal laku. Terus ya, saya ngomong di sini lagi nggak enak sih. Soalnya ini kan Institute of Business. Saya bukan bisnis, kerjanya bikin kacau bisnis, apa gratis. Oke, kita lihat ya sekarang. Oke. Ini udah beres ya. Kita lihat sekarang efek. Oke, tutup. Kita lihat di sini. Yang pertama kali dilihat apa? Jumlah penumpang. Jadi yang akan dibeli pertama kali adalah yang 4 orang atau lebih. Yang kedua dilihat adalah safety, baru harga. Jadi harga yang ketiga dilihat. Jadi pertama penumpang, keamanan, baru harga. Begitu. Ini bisa diterusin sih. Level 4 apa? Maintenance. Level 5-nya luggage sama safety lagi di sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini namanya orange. Ini yang saya ajarin di semester 3 di kampus semester 3 diajarin. Tapi ini ada di buku yang SMA. Tapi bukan yang level yang ini ya, yang gampang dikasih. Buku yang SMA. Gitu. Tapi kalau kita di kampus ini semester 3 diajarin. Ada pertanyaan? Ini waktu jam berapa? Udah jam 12. Udah mulai panik. Pertanyaan? Aman? Jadi harga. Situ aman? Bingung nggak? Lumayan bingung ya? Karena pertama kali baru melihat. Sebelum terlalu jauh, kita ngelepasin kuliahnya gratis tentang kayak ginian. Ada kuliahnya free. Bisa dilihat di sini. Masuk ke sini, open course itts.ac.id. Ini free, bisa bikin login gratis. Oke, saya masuk. Ini saya ngomong dari rektor ke rektor ya. Pak Rektor, kalau kampus ini mau, mahasiswanya boleh ngambil kuliah ini gratis. Oke, terus kalau dapat nilai, ya terima kasih. Oke, ini saya akan masuk ke kuliah benerannya. My course. Oke, di sini ada kuliah. Nah ini dia, big data sama data analisis. Saya gedein dikit. Ini big data sama data analisis. Ini buat masuknya free, buat kerjainnya juga free. Kalau dapat nilai bagus, dapat sertifikat. Nah, jadi caranya nanti mahasiswa kalau mau silakan ambil ini. Nanti kalau dapat sertifikat boleh ngomong ke kampus ini, Pak, saya bisa dapat sertifikat misalnya nilainya 80 dari ITTS. Silakan ditransfer jadi kredit di sini kalau mau. Bayarnya ini deh, habis
banyak gini, tolong doain supaya amal ibadahnya diterima. Doa. Jadi banyak yang pakai duit ya, pakai doa. Jadi silakan diambil ini semua. Tapi dalam situ ada banyak kuliah, bukan cuma ini aja. Ada data science, ada cyber security, ada segala macam. Semuanya bisa diambil gratis. Kalau kita di kampus buat siswa-siswa SMA, SMK, kalau ngambil ini, kalau kita siswa SMK boleh ngambil. Jadi siswa, belum mahasiswa boleh ngambil. Kalau nanti lulus, kalau masuk ke kampus kita bisa ditransfer jadi kredit juga. Jadi kuliahnya nggak usah diambil. Itu kalau kita. Tapi kalau Pak Rektor sini mau kayak gitu ya silakan juga. Jadi bisa bikin terobosan di Timor Leste, bisa aja. Terus ya, ini free. Kalau mau dikasih tahu ke kampus-kampus lain ya silakan aja. Mau dapat kopinya nggak? Kopi ini, kopi kuliahnya boleh. Oke, tapi URL-nya panjang. Jadi kan saya harus tektokan pakai apa sih? Pakai email atau apa? Tapi kopi kuliahnya saya siapin sih sebenarnya. Saya ada di sini ya. Di Google Drive yang sama sebetulnya, tapi nggak saya masukin ke yang SID tadi. Kenapa nggak mau masuk? Oh, lambat. Oke, masuk, terus masuk ke drive saya. Saya taruh di folder video di sini. Di sini di bagian bawah sini, nah ini ada Moodle Open Course ITTS ACID.zip. Lumayan, ini hampir sekitar 700 megabyte. Bisa diambil dari Google. Kalau di kampus ini ada e-learning pakai Moodle, bisa nggak langsung satu kuliah terus soalnya satu-satu dimasukin, jadi nggak gampang juga buat masukin. Tapi semua datanya ada, kita bisa bikin datanya ke server yang di sini. Jadi bukan server copy gitu aja, enggak, tapi disiapin. Kalau mau silakan diambil juga. Tapi nanti URL-nya saya harus kirim pakai email atau apa. Terus ya, saya juga titipin hadis ke Pak Hermodo 1 terabyte, isinya buku-buku PDF tentang AI, tentang cyber security, tentang machine learning dan sebagainya. Jadi kalau bisa di copy, ya bisa. Kalau mau global, kirim hadis ke saya kirim balik hadis juga bisa. Hadis perusahaan saya sebenarnya totalnya ada sekitar hampir 5 tera. Tapi itu semua ini ya, semua ilmu. Ada kedokteran, ada biologi, segala macam. Jadi ada. Kalau itu 5 tera. Tuh. Tapi kalau sama video-video, sampai 12 tera. Nggak usah lah, video nggak usah. Buku aja. Video kan udah sering nonton video kan, nggak usah. Beres? Aman? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Aman belakang? Aman. Tidak ada. Baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak. Bapak ya, masih mendengar Pak. Alla non certeza, mas o registro é muito acontecido.